Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Dalam video kali ini Mbah akan membagikan informasi tentang kelistrikan yang ada di rumah kita. Tujuannya agar ketika ada kerusakan di rumah kita, entah itu listriknya jelek ataupun lampunya mati ataupun peralatan yang lain mati, itu kita bisa memperbaikinya sendiri tanpa harus memanggil orang PLN atau orang servis. Jadi di rumah kita itu ada 3 kabel. Dari kWh meter itu ada 3 kabel, yaitu biasanya kabel warna kuning, biru, dan juga hitam. Nah, ketiga kabel ini itu ada peranan penting. Biasanya menurut standar internasional perkabelan atau kelistrikan, warna kuning ini itu untuk kabel ground, warna biru itu untuk kabel netral, dan warna hitam itu untuk kabel fasa. Jadi ada 3 kabel ya, ground, netral, dan juga kabel fasa. Kita harus tahu fungsi dari ketiga kabel ini. Nah, untuk kabel ground itu adalah kabel pengaman bila terjadi kebocoran arus. Biasanya kabel ground ini langsung menuju ke tanah atau ke tembok yang lembab. Kabel ground ini itu tidak ada muatan listrik. Jika dipegang itu tidak terkena aliran listrik. Sementara kabel netral juga sama. Jika dipegang itu tidak terjadi aliran listrik. Tapi untuk kabel fasa itu kabel bermuatan listrik. Jadi jika dipegang itu bisa tersengat aliran listrik. Nah, di sini Mbah contohkan ada satu buah colokan listrik. Nah, di sini ada 2 jalur ya. Kok ada 2 jalur sementara di kWh meter itu ada 3 jalur? Sebetulnya yang ground itu tidak dipasang ke sini. Jadi untuk menyalakan peralatan listrik seperti lampu, kipas angin, kulkas, TV itu hanya menggunakan 2 kabel saja, yaitu kabel netral dan juga kabel fasa. Kita contohkan seperti ini. Ini ada sebuah lampu. Kita akan colokkan ke listrik. Kita akan colokkan ke listrik, maka lampunya akan menyala. Jadi ini menggunakan 2 buah jalur saja, yaitu kabel fasa dan juga kabel netral. Nah, untuk membedakan kabel fasa dan netral, kita bisa menggunakan test pen. Kita akan coba. Ini tidak menyala, berarti ini kabel netral. Menyala ya. Ini menyala, berarti ini kabel fasa bermuatan. Jadi kabel fasa ini kalau dipegang itu tersengat aliran listrik. Kalau kabel netral itu dipegang tidak tersengat aliran listrik. Jadi ketika listrik di rumah kita padam, misalkan ngejeklek, itu terjadi kontak antara fasa dan juga netral. Ibaratnya kita jumper langsung antara fasa dan netral. Kita jumper, maka listrik di rumah kita itu mengalami jeklek. Jadi kita harus cek penyebab yang membuat fasa dan netral itu hubung singkat. Entah itu dari lampu ataupun peralatan lainnya yang membuat fasa dan netral itu tersambung. Jadi dengan mengetahui susunan kabel ataupun nama-nama kabel dan juga fungsinya, kita akan lebih mudah dalam memperbaiki listrik di rumah kita. Di colokan ini juga sebetulnya ada 3 jalur. Yang 2 ini adalah fasa dan netral. Dan yang di pinggir ini adalah ground sebetulnya. Mbah akan contohkan salah satu colokan yang menggunakan ground. Ini adalah fasa dan netral. Ini adalah ground. Kita harus tahu dulu ya,
jumlah dari kabel ini. Kabel ini sebetulnya bukan 3 jalur, namun ada 2 jalur. Nah, seperti ini. Ini ada 2 jalur. Kenapa colokannya ada 3? 1, 2, 3, sementara kabelnya ada 2. Berarti ini kabelnya kabel murah, bukan kabel standar kelistrikan. Maka untuk anak cucumbah, jika membeli colokan, seharusnya kita buka dulu dan lihat jalurnya. Apakah menggunakan 3 kabel? Kalau menggunakan 3 kabel, berarti groundnya itu sudah dipasang. Sehingga kalau kita colokan di kulkas, misalkan colokan kulkas dicolokan ke sini, kalau menggunakan 3 kabel ini, itu kulkas tidak akan nyetrum. Ataupun Magicom ataupun mesin cuci, airnya kan suka nyetrum. Nah, kalau menggunakan colokan yang 3 kabel, itu tidak akan nyetrum. Kenapa? Karena groundnya itu terpasang, itu langsung ke tanah. Ataupun kalau tidak ke tanah, bisa ke tembok dengan menggunakan paku. Di dunia kelistrikan, listrik PLN itu menggunakan tegangan AC, yaitu arus bolak-balik. Kita contohkan ini lampu. Kalau kita colokan, dia akan menyala. Kalaupun kita balik colokannya, tetap dia akan menyala. Kenapa? Karena ini arus bolak-balik. Dibolak-dibalik itu akan menyalakan semua peralatan. Berbeda dengan arus DC yang harus tidak boleh terbalik. Selanjutnya Mbak akan contohkan atau praktekkan bahwa listrik netral itu tidak akan nyetrum jika dipegang. Kita akan buktikan ya. Ini tidak menyala, berarti ini kabel netral atau jalur netral. Nah, ini tidak tersengat aliran listrik. Kalau yang satunya lagi, nah yang ini menyala. Jadi jika dipegang itu tersengat aliran listrik. Nah, bagaimana caranya agar kabel fasa ini itu jika dipegang tidak tersengat aliran listrik? Contohnya seperti ini ya. Mbak akan colokan dan Mbak akan pegang. Ini tidak tersengat aliran listrik. Padahal ini masih menyala. Respennya masih menyala. Tapi jika dipegang itu tidak tersengat aliran listrik. Kuncinya adalah Mbak sekarang tidak menginjak bumi atau tidak tersentuh ke tanah. Jadi kuncinya ketika kita ingin memperbaiki listrik di rumah tanpa harus mematikan KWH atau MCB, kita tidak boleh menginjak bumi atau tanah. Kita bisa menggunakan sepatu yang terbuat dari plastik, bukan terbuat dari silikon. Karena kalau silikon itu ada hantaran sedikit. Kalau plastik itu tidak ada hantaran, artinya terisolasi. Tidak heran jika semua petugas PLN itu menggunakan sepatu yang berbahan plastik. Sehingga kalau memperbaiki listrik itu tidak tersengat aliran listrik. Entah itu memegang pasa ataupun memegang netral. Dengan syarat tidak boleh memegang keduanya. Misalkan kabel pasa dan netral dipegang dua-duanya, itu akan tersengat aliran listrik walaupun kita tidak menginjak tanah. Karena kabel netral itu adalah kabel ground, ngambil dari pembangkit listrik langsung. Sementara kabel ground yang ada di rumah itu mengambil dari tanah kita. Jadi perbedaan antara kabel ground dan netral, kabel ground itu diambil dari tanah atau bumi ataupun tembok di rumah kita. Sementara kabel netral itu diambil dari groundnya pembangkit listrik. Bisa saja menyalakan lampu dengan 2 jalur, yaitu kabel fasa dan juga kabel ground. Namun itu tidak dianjurkan oleh PLN karena bisa mengakibatkan kebakaran di rumah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita jangan takut untuk memperbaiki listrik selama kita tahu panduan dan juga keamanannya. Jadi kalaupun kita memegang jalur-jalur dari kelistrikan itu tidak tersengat aliran listrik.
ataupun kita memegang kabel pasa, dengan syarat tidak boleh dipegang kedua-duanya secara bersamaan dan juga jangan menginjak ke bumi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Ketika ada kerusakan listrik di rumah kita bisa memperbaikinya sendiri. Tidak perlu memanggil tukang servis ataupun tetangga kita yang tahu tentang kelistrikan. Kita bisa memperbaikinya sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.